Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membacakan doa. Berdoa mulai. Cukup. Selanjutnya, saya akan melakukan presensi kepada teman-teman ya. Nurisa Priwardani, Hadir, Pak. Rani Aining Tias, Hadir Pak. Siva Sivo. Hadir, Pak. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi ya. Teks biografi. Ada yang pernah dengar apa itu teks biografi? Belum, Pak. Saya akan jelaskan sedikit tentang teks biografi. Sebelum ke pengertian, kita masuk ke dalam kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Indikator pencapaian kompetensinya. Menemukan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat pada teks biografi yang dibaca secara tertulis. Dan menuliskan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat pada teks biografi yang dibaca secara tertulis. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang teks biografi. Teks biografi merupakan catatan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi berisi paparan hidup seorang tokoh dari kecil hingga tua. Bahkan tokoh tersebut meninggal dunia, semua jasa, hasil karya, dan segala kegiatan yang dituliskan atau dilakukan seorang tokoh juga dijelaskan dalam buku biografi. Tokoh dalam biografi tersebut memiliki keistimewaan dan keteladanan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam cara menentukan keistimewaan dan keteladanan tokoh dalam teks biografi yang kita pelajari secara mendalam ya untuk pertemuan kali ini. Keistimewaan. Keistimewaan merupakan kelebihan khusus yang dimiliki oleh tokoh dalam kehidupannya. Misalnya, tokoh tersebut seorang penyanyi, maka kelebihannya adalah memiliki suara yang merdu dan mengagumkan dengan suara khas yang tidak dimiliki oleh penyanyi lain, hingga ia digemari banyak orang. Dan keteladanan. Keteladanan merupakan sikap-sikap terpuji yang tergambarkan dalam biografi dan patut diteladani oleh pembacanya. Sampai di sini ada yang belum paham? Kalau sudah, Pak. Baiklah. Kemudian kita masuk ke dalam contoh teks biografi. Dibaca oleh Mbak Nuriza. Baik, Pak. B.J. Habibie. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tutimarini Puspowardojo. Alwi Abdul Jalil Habibie lahir pada tanggal 17 Agustus 1908 di Gorontalo dan R.A. Tutimarini Puspowardojo lahir di Yogyakarta 10 November 1911. Ibunda R.A. Tutimarini Purwodojo adalah anak seorang spesialis mata di Jogja dan ayahnya yang bernama Puswowardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. B.J. Habibie adalah salah satu anak dari 7 orang bersaudara. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Sebelumnya ia pernah berilmu di SMAK Dago. Ia belajar teknik mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1954. Pada
1955 sampai 1965. Ia melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar diplom ingenieur pada 1960 dan gelar doktor ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie merupakan orang yang memiliki daya juang dan semangat untuk belajar yang sangat tinggi sehingga dia mampu menyelesaikan pendidikannya yang terbilang sangat sulit untuk dijalani. Sudah, Pak? Baiklah, di salah satu contoh teks biografi ini, Mbak Nuriza menemukan kelebihan dari B.J. Habibie tidak yang diteladani. Hal yang diteladani dari B.J. Habibie sendiri itu. Sebentar, Pak, saya cermati dulu. Baiklah, kalau begitu ditangkap layar aja, Mbak. Nanti setelah contoh berikutnya saya tanyakan kembali. Iya, Pak. Berikutnya contoh Raden Ajeng Kartini. Silakan dibaca oleh Mbak Rani. Baik, Pak. R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini atau yang lebih dikenal dengan Ibu Kita Kartini, merupakan salah satu pahlawan wanita Indonesia yang lahir pada tanggal 21 April 1879. R.A. Kartini adalah seorang perempuan yang dilahirkan dalam keluarga bangsawan, sehingga dirinya memiliki kesempatan untuk merasakan indahnya pendidikan. Namun, walaupun begitu, pendidikan adalah hal yang masih dibatasi, terutama untuk kaum perempuan. Tentu saja R.A. Kartini yang merupakan seseorang yang haus akan pendidikan merasa sedih dengan keadaan tersebut. Kartini tidak mendapatkan restu dari sang ayah untuk melanjutkan pendidikannya. R.A. Kartini adalah seorang wanita Jawa yang memiliki pandangan jauh dan luas pada zaman tersebut. Walaupun tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena perjuangan yang dilakukan Kartini pada zaman dahulu, hingga saat ini Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat untuk temannya di Belanda, yang kemudian dibuat buku. Kartini meninggal di usia yang baru 25 tahun pada tanggal 17 September 1904. Walaupun kini Kartini sudah tiada, namun perjuangannya sangat menginspirasi perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama dalam bidang pendidikan. Tulisan Kartini kemudian dibuat buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang atau Door Wismin to Light. Melalui keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964, R.A. Kartini resmi ditetapkan menjadi salah satu pahlawan nasional. Untuk mengingat perjuangan beliau, pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Selain itu, W.S. Supratman yang membuat lagu Ibu Kita Kartini untuk mengenang jasa dan perjuangan beliau. Baiklah, seperti yang Mbak Nuriza tadi ya, Mbak Rani. Ditangkap layar dulu, nanti saya tanya. Nah, saya akan kembali ke Mbak Nuriza yang membacakan teks B.J. Habibie. Apakah sudah menemukan jawabannya, Mbak? Sudah, Pak. Silakan dijawab. Baik, menerima gelar diplom ingenieur pada 1960 dan gelar doktor ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie merupakan orang yang memiliki daya juang dan semangat untuk belajar yang sangat tinggi sehingga dia mampu menyelesaikan pendidikannya yang terbilang sangat sulit untuk dijalani. Begitu, Pak. Ya, benar. Itu ada di paragraf kedua, kalimat di baris-baris keempat. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam teks biografi Raden Ajeng Kartini yang akan dijawab oleh Mbak Rani. Silakan dijawab, Mbak Rani.
Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat untuk temannya di Belanda, yang kemudian dibuat buku. Walaupun kini Kartini sudah tiada, namun perjuangannya sangat menginspirasi perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama dalam bidang pendidikan. Ampun, Pak. Ya, itu ada di paragraf kedua juga, dan seterusnya. Jika sudah benar ya Mbak Rani. Kemudian saya akan masuk ke dalam penugasan, Gi. Saya akan mengirimkan contoh teks biografi, saya akan mengirimkan beberapa contoh, nanti dikerjakan oleh teman-teman dan dikirim lewat grup WA dalam bentuk Word ya. Paling lambat pengirimannya minggu depan. Baik, Pak. Ya, Pak. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, kalau tidak saya akan mengakhiri pembelajaran. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai teks biografi? Belum ada, Pak. Sudah jelas ya jadinya. Sudah jelas semua. Sudah, Pak. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang teks biografi mengenai hal-hal yang dapat diteladani oleh si pembaca. Kesimpulannya kita harus membaca secara cermat hingga akhir kalimat sehingga kita dapat menemukan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang dituliskan oleh si penulis. Dan akhiri, tetap semangat dalam pandemi sekarang ini, tetap mematuhi protokol kesehatan 5M sesuai anjuran pemerintah. Baiklah, saya akan akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.